Shalom jemaat, haleluya, shalom. Mumpung ingat ini, Bastian sama Priska selamat ya. Sudah lahir ya, Jovanka. Mungkin ada yang belum hafal, boleh berdiri. Bastian sama Priska, ya ini yang namanya Bastian sama Priska ya, Tuhan berkati. Boleh dong tepuk tangan, oke. Berjuang ya, melahirkan keturunan ilahi ya. Selamat juga untuk saudari Amelia. Ini saya baru dengar ini jemaat sepanjang yang S2 matematika. Boleh berdiri Amelia ini. Selamat ya. 2 minggu lalu ya wisuda ya. Oke, boleh sekalian maju ke depan saudari Amelia. Ya. Saya mau minta bantuan 5 pemuda-pemudi ya untuk menjelaskan firman Tuhan siang hari ini ya. Boleh berdiri di depan sini saudari Amelia. Wah, luar biasa. S2 matematika. Siapa yang mau belajar matematika? 1 tambah 1 berapa? 2, pinter. Iya. Kalau 1 tambah 1 11? Salah ya? Bisa juga ya. Kalau 5 tambah 2 2000 bisa ya? Oh bisa, oh lebih pintar lagi. Saudara Samuel, saudari Felicia, maju ke depan. Saudara Matthew, oke. Ke depan sini. Oh ya, ya belajar. Siapa lagi? Lukas boleh, saudara Lukas, oke. Lukas, ya. Matius, Markus, Lukas, ya. Matius, Markus nggak masuk, nah Lukas yang masuk. Oke, bebas ya. Atau diurutkan sesuai abjad, ABC, enggak usah. Jemaat, berapa waktu ini saya senang di rumah, saya selalu rindu pulang ke rumah karena anak saya nomor 2. Felicia yang hampir 2 tahun ya. Kadang-kadang saya main masak-masakan bersama dia, nyanyi bersama, kadang main bola, enggak apa-apa ya cewek main bola. Kebanyakan itu kena titis ya. Maksudnya bukan gawang gol sasarannya, tapi boneka mainan itu ditendang, mesti kebanyakan kena ya. Kalau kena saya tepuk tangan, dia senang tepuk tangan. Satu waktu entah lupa saya berapa bulan lalu saya nyanyi-nyanyi sama anak saya Felicia yang hampir 2 tahun itu pakai Alkitab Suara. Alkitab Suara ini ada kira-kira 200-300 lagu ya. Selain Kejadian sampai Wahyu. Yang dulu saya ajak jemaat Tuhan, ayo siapa yang digerakkan Tuhan untuk memberkati orang tua kita, kakek nenek kita, perlu Alkitab Suara ya, tidak bisa baca tapi bisa dengar ya. Tapi saya dengar sudah tidak produksi lagi ya Alkitab Suara ya. Ya, mungkin ada informasi yang terbaru bisa produksi, hubungi saya ya. Waktu nyanyi-nyanyi berdua bersama anak saya Felicia, entah bagaimana, tidak ada angin, tidak ada hujan. Boleh pegang? Oke. Boleh pegang gantian. Agak dilempar-lempar. Beratnya seberapa? Berapa kilo? Oke, terima kasih. Ini tiba-tiba dilempar di kepala saya. Jarak ya tangan saya gini ya, di depan saya ini. Saya mau coba. Siapa yang mau coba? Jackson? Caca? Jangan. Oh, Pak Pendeta jahat sekali. Pak Dewa, mau anak dibuat percobaan. Ini dilempar di kepala saya. Kalau bukan malaikat Tuhan yang menahan, bocor. Meskipun 2 tahun, kuat juga loh. Pak, Bu, dilempar di kepala saya. Jemaat, saya tanya ya, Daud waktu ngelempar dengan batu ke raksasa Goliat itu segini
Atau segini? Seberapa? Segini? Ya paling enggak seginilah ya. Saya sudah siapkan di rumah ini. Bukan batu sungguhan, kertas. Ya. Nah ini saya mau bagikan ke anak-anak ini ya. Oke. Thank you. Boleh dikasih satu-satu. Sorry. Tahun 94 saya waktu sekolah Alkitab, dosen saya, Bapak Pendeta almarhum Yukalok, itu menyuruh saya untuk melempar ini, kertas ini. Nah sekarang saya suruh anak-anak kita ya. Sasarannya mana ya? Oke. Mic ini ya, sasarannya ya. Matthew dulu lempar situ. 1, 2, 3. Nggak kena ya. Boleh diambil lagi Matthew. Oke. Samuel. Kena. Tepuk tangan dong Samuel. Oke. Oke. Lukas. Hampir ya. Boleh juga tepuk tangan untuk Lukas dong. Hampir ya. Felicia. Hampir juga ya. Tepuk tangan untuk Felicia. Untuk Matthew belum tepuk tangan ya. Dari Amelia. Hampir juga. Tepuk tangan untuk Amelia. Oke, terima kasih. Boleh dibawa pulang batunya. Silakan duduk. Ya, terima kasih untuk pemuda-pemudi kita ya. Semua pasti bisa sih sebenarnya, hanya grogi, hanya perlu banyak latihan ya. Semua bisa karena terbiasa, terlatih. Ya, karena sering itu ya. 1 Samuel 17 ayat 48. Sudah 10 menit. 1 Samuel 17 ayat 48 dan 49. Ketika orang Filistin itu bergerak maju untuk menemui Daud, maka segeralah Daud berlari, sama-sama katakan berlari, ke barisan musuh untuk menemui orang Filistin itu. Lalu Daud memasukkan tangannya dalam kantongnya. Katakan sama-sama, dalam kantongnya. Ya, bukan kantong orang lain, bukan kantong tentara lain. Diambilnya sebuah batu dari dalamnya, diumbannya, maka kenalah dahi orang Filistin itu, sehingga batu itu terbenam ke dalam dahinya, dan terjerumuslah ia dengan mukanya ke tanah. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Batu kecil bisa pas. Sama-sama katakan pas. 1 Samuel 16 ayat 7, lihat sama-sama. 1 Samuel 16 ayat 7. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, hamba Tuhan, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata. Gagah, baju perang lengkap, tampan, itu ya dilihat manusia ya, keren, betul atau betul? Pakai baju apa, potongan rambut, bagaimana? Ada jemaat yang sudah mulai semir-semir coklat, ya. Saya boleh nggak semir coklat? Nanti takutnya semua ikut coklat semua. Biru ya, biru boleh lah. Wah ini viral nanti, pendeta rambut semir biru. Tetapi Tuhan melihat hati.
Sama-sama katakan, Tuhan melihat hati. Sama-sama katakan, Tuhan melihat hati. Jemaat, Tuhan sedang mencari hati-hati yang rendah. Rendah hati. Rendah hati. Rela dibentuk. Nurut gitu loh. Ya. Sebaliknya Tuhan sangat membenci orang yang congkak sombong. Perhatikan baik-baik jemaat. Perhatikan hati kita ya. Tidak salah, tidak berdosa memperhatikan pakaian kita. Ya. Kadang loh ya. Ya sering ya boleh juga. Atau kadang. Atau sering ya. Wanita-wanita nih, biasanya ibu-ibu nih ya. Maaf ya istri saya ya. Baju sudah 10 lemari, masih bingung. Pakai baju apa ya mas? Makanya mending Bu, satu warna saja, putih-putih atau putih hitam. Jadi nggak bingung, wis langsung ambil. Setuju nggak Bu-ibu? Ibu Ina setuju? Amin. Amin Bapak-bapak. Cukup baju satu warna aja, putih atau hitam, 2 warna lah. Amin Pak Dewa. Suami-suami amin, ibu-ibu ojo, bosen. Tuhan melihat hati. Perhatikan, lebih memperhatikan hati daripada yang di luar ya. Pasal 16 ayat 18. Lalu ayat 18, jawab salah seorang hamba itu katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Bethlehem itu, yang pandai main kecapi. Nah, Jackson, Jefta, siapa lagi? Hero. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia. Wah, yang memuji-muji, yang memperkatakan kata-kata yang hebat, positif, pujian ini bukan dirinya sendiri ya, bukan orang lain. Ya. Iklan berjalan ya, banyak orang melihat, banyak saksi melihat, khususnya seluruh malaikat surga melihat kita semua ya. Tadi pagi diingatkan tentang CCTV, Tuhan Maha tahu. Ayo kita perhatikan hidup kita masing-masing ya. Mungkin orang boleh tidak tahu, mungkin kita di luar kota, luar pulau, luar negeri, Tuhan Maha tahu ya. Pasal 16 ayat 23. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, seniornya, rajanya, otoritas di atasnya siapa? Daud. Maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan sama-sama katakan, roh yang jahat itu undur daripadanya. Jangan remehkan pujian ya. Jangan remehkan musik ya. Jreng. Andi, das. Kami memuji kebesaran-Mu, Ku diberi kuasa. Iblis, setan undur, roh jahat undur, pergi. Tuhan bertakhta di atas pujian. Katakan amin. Perhatikan ya, pengalaman-pengalaman Daud ini loh. Perhatikan ya. Pasal 17 ayat 20. 1 Samuel 17 ayat 20. Lalu Daud bangun pagi-pagi. Waduh, bangun pagi nih. Saudara, bangun pagi senang atau susah? Pagi lagi, kerja lagi, cari duit lagi, Senin lagi. Atau, terima kasih Tuhan, masih bangun. Tuhan masih beracara. Tuhan masih memberi aku tugas. Haleluya, gitu. Ditinggalkannya lah kambing dombanya pada seorang penjaga, lalu mengangkat muatan dan pergi. Seperti, perhatikan sama-sama, baca sama-sama. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Sama-sama, ulang. Seperti yang diperintahkan Isai kepadanya. Seperti yang diperintahkan papanya.
Sampailah ia ke perkemahan ketika tentara keluar untuk mengatur barisannya dan mengangkat sorak perang. Nah, ini perhatikan terus ya pengalaman Daud ini. Nurut sama Papa Isai. 1 Samuel 17 ayat 34 dan 35. Ayat 34 dan 35. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Katakan sama-sama, biasa. Iya, sering. 10 kali, 100 kali, 500 kali, berapa ratus kali, 1000 kali. Rutin, terus, tekun. Apabila datang singa atau beruang. Jadi ingat itu ya. Tadi malam saya nonton Rasul Petrus, zamannya Kaisar Nero. Kaisar Nero terkenal kekejamannya ya. Orang diadu sama gladiator, diadu sama singa. Ibunya sendiri dibunuh, adik kandungnya sendiri dikawini. Wis pokoknya aduh, seluruh rakyat benci ya. Nah, zaman-zaman sekarang saya kurang dengar sih, zaman-zaman saya masih remaja dulu banyak anjing-anjing dinamakan Nero. Nah, karena mungkin loh ya terkenal kekejamannya. Tapi ya anjing banyak yang enggak kejam kok ya. Nurut, setia anjing ya. Jemaat kalau dikata-katai anjing marah enggak? Oh, shalom Pak Maxi. Wah, jauh-jauh datang ke sini. Bagaimana Pak Maxi? Banyak orang kalau dikata-katai anjing lu, marah enggak? Marah ya, kayak kebanyakan ya. Tapi lupa loh. Anjing-anjing kalau marah sama temannya, manusia lu. Sebenarnya lebih buruk karakternya manusia atau anjing? Anjing setia. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Singa dihadapi, beruang dihadapi. Ototnya seberapa? Kalau nggak banyak berlatih. Atau fitness nggak ya Daud? Kerja keras, biasa kerja keras. Biasa berkeringat. Kalau ototnya nggak terlatih, mana bisa kuat menghadapi singa beruang. Atau wes makan tidur, santai. Tuhan memberi kekuatan. Enggak apa-apa, enggak takut ada singa, ada beruang. Tuhan memberi kekuatan, enggak usah latihan. Jemaat, enggak ya, ada bagian Tuhan, ada bagian kita. Ada yang Tuhan harus kerjakan, ada yang kita yang harus kerjakan. Arti kalau kita dengar pasrah, berserah, aku berserah, itu bukan malas, bukan pasif, tapi aktif. Apa kata Tuhan? Iya. Apa kata Tuhan? Nurut, lakukan. Apa kata Papa? Nurut, lakukan. Apa kata otoritas? Nurut, lakukan. Itu maksudnya pasrah, percaya, beriman, itu maksudnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya. Saya ini agak bukan agak ya, terkagum-kagum. Singa, beruang, Bu, Pak, bukan kucing. Loh, saya kalau ke kebun binatang, taman safari, ke mana? Jatim Park. Yang ada beruangnya, ada singanya itu loh. Loh, baru deket, ini ada besinya, kerangkeng. Dengar haum itu aja, neredek ya, deg. Merinding. Saya pernah dicokot anjing helder. Ini singa, beruang. Jemaat intermezzo ya. Lebih takut Tuhan atau singa? Jemaat, lebih takut Tuhan atau beruang? Seringkali kebanyakan kita takut singa, takut beruang, enggak takut sama Tuhan. Enggak ya, di sini enggak ada. Amin. Sini semua takut Tuhan, amin.
Maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Demi jaga 2-3 ekor kambing domba. Bukan membela istri loh, bukan melindungi istri loh. Domba, Pak, Bu, bagaimana Bapak-bapak kalau ada singa mau menerkam istri kita? Bapak bagaimana? Bapak, suami-suami? Lari, suami-suami? Lari atau minggir yang? Aku yang hadapi. Amin, Bapak-bapak, suami-suami. Loh, Pak Yosef, Ine mau diterkam singa. Apa yang Pak Yosef lakukan? Pak Dewa, Bu Sintia mau diterkam singa. Apa yang Pak Dewa lakukan? Pak Modi, tanya orang terus ya. Pak Modi bagaimana kalau Bu Nike mau diterkam singa? Atau gimana Bapak? Puji Tuhan ya. Ini kesempatan ini, istriku yang cerewet ini ya, yang enggak tunduk nih, biar nih. Bukan salahku kok. Tuhan biar kehendakmu yang jadi, gitu. Enggak ya, suami-suami Bapak bertobat ya. Jangan. Bagaimanapun pasangan kita itu tubuh kita, istri itu tubuh loh. Tubuh, suami kepala ya. Itu jodoh dari Tuhan ya. Kok jadi suami istri ya? Dalam dunia olahraga ada istilah underdog, pemain cadangan yang tidak diperhitungkan. Perhatikan baik-baik. Yang diremehkan, bukan pemain utama. Nah, tapi kalau pemain utama sakit, cedera, terpaksa wis mumpung daripada ndak ada, kamu maju. Nah, jemaat di sini ada yang merasa pemain cadangan, yang merasa diremehkan, tidak diperhitungkan. Seperti Daud awalnya tidak diperhitungkan. Apa kamu ingusan, masih anak-anak, pipi wajahnya kemerah-merahan. Isa apa kamu? Bapak ketapel, batu, cuma batu, tidak berpakaian perang lengkap. Apa kamu mau melawan raksasa Goliat? Apa kamu minggir? Kamu anggap ini anjing dah. Ini raksasa Goliat ini. Jenderal-jenderal aja ndredeg takut kok, apalagi kamu. Pak, Bu, diremehkan. Pak, Bu, tidak diperhitungkan. Jadi pelajaran buat kita yang menunggu di ruang tunggu. Yang diremehkan, yang tidak diperhitungkan. Jangan terus sakit hati, Pak, Bu. Jangan terus diem. Salahnya aku gak diperhitungkan. Ya wes, gak usah latihan. Gak usah berlatih. Gak usah melakukan apa-apa. Salahnya sakit hatiku. Sakitnya tuh di sini. Jangan. Justru menunggu itu kesempatan berlatih. Nanti ketika tampil, siap gitu loh. Sakit hati tidak membawa keuntungan ya, malah merugikan diri sendiri. 1 Samuel 17 ayat 45. 4 menit lagi ya. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 17 ayat 45. Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Atau Daud berkata, Tuhan, aku ini kecil lemah Tuhan. Aku tidak punya tombak, tidak punya pedang, tidak punya baju perang Tuhan. Salahnya Tuhan, kenapa Tuhan tidak membuat aku, tidak menciptakan aku dengan tubuh yang besar seperti sepantaran
Goliat gitu Tuhan. Kok Tuhan ciptakan aku kecil, pendek Tuhan. Imut-imut Tuhan. Gitu ya. Rendah diri ya. Menyalahkan Tuhan ya. Enggak ya. Fokus kepada kemahakuasaan, kebesaran Tuhan. Aku sadar, enggak bawa pedang, enggak punya tombak, enggak punya pakaian perang. Tidak seperti Goliat, sadar. Tapi Daud fokusnya sama Tuhan. Aku punya Tuhan. Aku membawa nama Tuhan serwa sekalian alam. Wus. Jemaat. Jangan terus menyesali diri ya, menyesali nasib ya. Aku kecil, aku hina, aku enggak punya, aku enggak mampu. Jangan ya jemaat. Syukuri dong dengan Tuhan yang ada dalam kita. Jemaat. Ayat 46, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Sudah atau belum? Belum. Tapi Daud berkata, hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau dalam tanganku. Dan aku akan mengalahkan engkau dan memenggal kepalamu. Dan seterusnya. Wow, secara psikologis ini Goliat sudah kalah, sudah jatuh mentalnya. Yuk Song The Singer bantu saya nyanyikan lagu yang tadi, hanya kepadanya ku kan berlari. Atau itu aja, yang cepat aja. Ku diberi kuasa. Ku diberi kuasa. Oh ya, sorry. Tidak bertanggung jawab ya, seharusnya tak kembalikan ya. Yuk, cepat sama-sama kita bangkit berdiri. Haleluya. Kuasa, katakan amin. Wow, haleluya. Yuk sama-sama kita pejamkan mata jasmani kita buka mata rohani kita. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak pantas kami minder lagi. Tidak pantas kami mengecilkan kuasa Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur. Seringkali kami lupa bersyukur bahwa kami punya Tuhan. Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kami, di dalam kami. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus terus ingatkan kami. Kami harus terus kuat. Kami harus terus berusaha sungguh-sungguh sama Tuhan. Menghadapi badai hidup, musuh-musuh dalam kehidupan kami. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan kami pasti menang. Terima kasih. Kami mau belajar seperti Daud. Haleluya, punya rendah hati, ketaatan pada otoritas. Terus terlatih untuk bertanggung jawab, untuk sabar menunggu waktu Tuhan, dan terus percaya bersama Tuhan, dengan Tuhan segalanya mungkin. Wow, tidak ada yang mustahil bagi kami yang percaya sama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Tuhan, kami mau terus percaya perlindungan penyertaan Tuhan sempurna untuk kami semua. Anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus melimpah seumur hidup kami.
Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus membawa semua yang terbaik dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus melimpah. Terima kasih Bapa, kami berdoa bersyukur percaya demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa, yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua jemaat yang percaya sama-sama katakan amin, amin. Silakan duduk, tetap menjalankan protokol kesehatan. Tuhan memberkati.